just to know the safe Tis so sweet to trust in Jesus, just from sin and self to cease, just from Jesus simply taking life and joy Jesus, Jesus, how I trust Him, how I proved Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him. Oh, how sweet to trust in Jesus, just to trust His cleansing love, and in simple faith to plunge me. Only the healing cleansing Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more, for grace to trust Him. I'm so glad I learned to trust Thee, precious Jesus, Savior, friend, and I know that Thou art with me, will be with me eternally.
Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mazmur 18 ayat 47. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku dan mulialah Allah penyelamatku. Darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes, to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory, to a cradle in the dirt. To the other side, knowing this was our salvation, Jesus for our sake you died. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. And the morning that you rose, all of heaven held its breath, till that song was moved for good. For the Lamb had conquered death, and the dead fell from their tomb, and the living heard Him too. And the clean will bow, all of Jesus for our name. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise the Father, praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami dapat datang untuk beribadah kepadamu. Tuhan, tolong pimpin setiap hati kami Tuhan untuk memuji dan menyembah nama-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh mengucap syukur dan berdoa. Amin.
dosa Tuhan. Namun Engkau tetap mengampuni setiap kami. Kau jadikan kami berharga Tuhan. Kau menyelamatkan kami dari maut. All these pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed but not forsaken. I've been set free.
Saudara, mari kita datang di hadapan Tuhan pada saat ini. Karena Dia Allah yang mengenal setiap kita. Dia Allah yang mengasihi saya dan saudara. Dan Dia Allah yang memberikan pengampunan atas setiap dosa-dosa kita. Surat 2 Korintus 5 ayat 21, demikian bunyi firman Tuhan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara, datanglah, berserulah kepada Dia. Jangan takut untuk mengaku segala pelanggaran dan dosa-dosa kita. Karena Dia Allah yang mengasihi saya dan saudara. Dalam setiap pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan, saya dan saudara akan dibenarkan oleh Allah. Berdoalah secara pribadi di hadapan Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu saat ini Tuhan. Kami menyadari siapakah diri kami di hadapan Tuhan. Kami adalah manusia yang telah jatuh dalam dosa. Dan bahkan seringkali kami sebagai orang tua menyakiti hati anak-anak kami. Dengan perkataan, perbuatan kami, dengan sikap kami Tuhan. Seringkali tidak luput kami mendukakan mereka. Kami sebagai pasangan suami istri pun seringkali dengan perkataan, emosi kami mengeluarkan perkataan-perkataan yang mematikan semangat mereka, jiwa mereka. Sehingga tidak banyak di antara mereka terluka dan sulit untuk memaafkan. Dan seringkali Tuhan ada anak-anak yang tidak menghormati orang tua mereka. Karena mereka menganggap orang tua tidak bisa memberikan yang terbaik bagi mereka menurut pemikiran mereka, keinginan mereka. Sehingga keluarlah perkataan-perkataan yang mendukakan hati orang tua mereka. Tuhan, kami menyadari apa yang kami lakukan semuanya ini oleh karena keberdosaan kami. Karena kejatuhan kami di dalam dosa. Sehingga perkataan-perkataan yang keluar pun adalah perkataan-perkataan yang berdosa, yang melukai orang tua kami, anak kami, sesama kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami yang menyadari bahwa kami telah berdosa. Kami mohon sekali lagi, kami yang telah mengaku di hadapan Tuhan, kami dibenarkan sekali lagi oleh kasih karunia-Mu Tuhan. Sehingga kami dipulihkan, kami diampuni, disucikan oleh darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib. Dan kami yang telah dibenarkan sekali lagi oleh Allah. Kami yang telah disucikan sekali lagi oleh Allah. Kami mohon kemurahan Allah Roh Kudus yang menuntun kami untuk tetap dapat menjaga sikap kami terhadap orang tua kami. Agar kami juga dapat mengasihi mereka dengan tulus seperti Kristus mengasihi kami. Tolonglah kami Tuhan sebagai keluarga-keluarga Kristen, agar kami boleh bertumbuh bersama-sama di dalam kasih anugerah Allah yang sempurna. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menyucikan kami, yang telah mengkuduskan kami sudah berdoa. Amin. Mari saudaraku yang terkasih, bersama-sama dengan seluruh umat di dunia kita boleh mengaku pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Sungguh kita mengucap syukur sebab Dia Allah yang begitu mengasihi setiap kita. Tiada kasih yang terlebih besar, terlebih lebar, terlebih dalam daripada kasih Tuhan kepada kita. Sehingga kasih-Nya yang begitu besar membawa Dia datang ke dunia, menjadi penyelamat setiap kita, membayar lunas semua hutang dosa kita. Dalam pujian ini kita nyanyikan dengan sepenuh hati kita sebagai ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kasih apa bawamu ke dunia, Raja mana lahir dalam hina, namun dalam gelap Kau telah datang, turun ke dunia yang Kau cipta. Kasih apa yang rela berkorban, ditolak, dicerca dan dihina, selain kasih-Mu Yesus. Kasih apa yang rela berkorban, ditolak, dicerca dan dihina, agar Kau tanggung kelemahanku dan jadi kekuatan kebenaranku. Seperti samudra, anugerah surgawi meliputiku. Puji Raja yang turun ke dunia dengan kasih seperti samudra. Kasih apa yang bawa mau ke salib untuk menanggung setiap hutang dosa kami Tuhan. Kasih apa bawamu ke salib, menanggung semua hutang dosaku. Anak surga meninggalkan Bapa, darahnya telah membuatku hidup. Oh kasih seperti samudra, anugerah surgawi meliputiku. Puji Raja yang turun ke dunia dengan kasih seperti samudra. Kasih apa yang sangat murah hati, dengan kuasa datang menebus setiap kita. Kasih apa sangat murah hati, dengan kuasa datang menebusku, menghadapi kegelapan dan kubur. Bangkitkanku, jadikan milikmu. Sekali lagi katakan bangkitkanku, bangkitkanku, jadikan milikmu. Oh kasih seperti samudra, anugerah
Shalom saudaraku yang terkasih, kembali lagi pada minggu ini kita bersama-sama di dalam bulan keluarga. Dan tema minggu ini dalam bulan keluarga adalah kisah dua tangisan. Sebelum saya memaparkan tentang kebenaran firman Tuhan, mari saya mengajak setiap kita yang ada di rumah untuk bersama-sama berdoa mempersiapkan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia dan anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan jikalau di bulan Juli ini adalah bulan keluarga, biarlah kiranya Tuhan yang menolong kami agar memaknai panggilan Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Tuhan, hari ini kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Sekali lagi kami mohon kuasa Allah Roh Kudus yang menolong kami, memberikan pemahaman kepada kami sehingga kami boleh mengerti apa isi kebenaran firman Tuhan yang ingin Tuhan nyatakan di tengah-tengah kami pada saat ini. Sehingga kami boleh menjadi keluarga-keluarga yang memuliakan Engkau. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kuasa urapan Allah Roh Kudus jugalah yang menyertai hamba-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu dan hanya Engkau-lah yang dimuliakan dan ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita membuka kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Kejadian 15 sampai dengan yang ke-25. Kejadian 2 ayat 15 sampai dengan yang ke-25, demikianlah bunyi firman Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya itu kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada setiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada segala burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tertidur nyenyak. Ketika ia tertidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, tetapi manusia dan istrinya itu tidak merasa malu. Saudara yang terkasih, kita bisa melihat bagaimana Allah pada mulanya memulai kehidupan itu dengan menciptakan alam yang begitu indah. Allah menciptakan sebuah taman Eden yang begitu indah dan begitu sempurna. Dan ketika Allah sudah menciptakan taman Eden itu, Allah mengambil manusia, yaitu Adam, untuk ditempatkan di tempat taman yang sudah diciptakan oleh Allah. Dan Allah melihat ketika Adam berada di dalam Taman Eden itu, Allah melihat bahwa dia tidak baik kalau sendirian. Allah punya inisiatif untuk memberikan dia seorang penolong, saudara. Dan Allah sudah berusaha menciptakan binatang-binatang yang ada dalam Taman Eden, ditempatkan dalam Taman Eden itu.
Dan ternyata binatang-binatang itu pun tidak ada yang sepadan dengan manusia yang diciptakan oleh Allah. Sehingga sekali lagi Allah berinisiatif membuat manusia itu tertidur dan mengambil tulang rusuk dari manusia itu. Dan dia menjadikan seorang perempuan. Nah, bahkan jadilah manusia laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama-sama. Dan karena Allah punya rencana yang indah bahwa kehidupan manusia ada dalam dunia ini untuk beranak cucu, untuk mengelola apa yang Tuhan berikan kepada manusia pada saat itu. Saudara, ya kita bisa lihat awal mula Allah menciptakan, Allah memulainya bersama-sama di dalam kehidupan sebuah keluarga. Betapa pentingnya keluarga di dalam kehidupan kita. Dan di dalam kehidupan keluarga itulah Allah menginginkan bahwa setiap kita menjaga dan merawatnya dengan baik, saudara. Oleh sebab itu, saudara, tidak heran jikalau keluarga kita bisa disebut sebagai keluarga yang diciptakan oleh Allah seperti Taman Eden, saudara. Karena keluarga kita itu adalah taman yang perlu kita jaga, yang perlu kita rawat, yang perlu kita kasihi bersama-sama. Sehingga di dalam Taman Eden itu, saudara, seringkali ada juga saya berimajinasi lagi, memikirkan mungkin di dalam taman itu, saudara, ada tumbuh-tumbuhan yang layu, ada tumbuh-tumbuhan yang sudah mulai mengering, ada hewan yang sakit mungkin pada saat itu. Dan kehadiran manusia pada saat itu adalah untuk merawat mereka supaya mereka terkelola dengan baik, terpelihara dengan baik. Demikian dengan kehidupan keluarga kita. Kehidupan keluarga kita di mana keluarga kita ini adalah keluarga-keluarga yang diciptakan oleh Allah untuk mengelola dengan baik kehidupan rumah tangga kita. Anak-anak kita pelihara dengan baik, dengan penuh kasih sayang. Suami yang Tuhan tempatkan bersama-sama dengan kita, istri yang menjadi penolong kita, menjadi satu serangkaian ibadah yang indah, yang dimana harus ada saling pengertian, ada saling memahami satu dengan yang lain. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ketika Allah sudah memberikan Taman Eden itu kepada Adam dan Hawa, mereka jatuh dalam dosa. Mereka tidak taat kepada perintah yang Tuhan berikan. Hawa makan buah terlarang itu dan memberikannya kepada Adam. Dan pada saat itulah ketika mereka tidak taat kepada Allah, mereka jatuh dalam dosa. Dan ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka sadar keberadaan mereka. Tetapi dengan kasih karunia Allah, walaupun manusia sudah jatuh dalam dosa, tetapi Allah kembali memiliki inisiatif. Ketika mereka tahu, Adam dan Hawa tahu mereka telanjang, Allah memakaikannya baju dari kulit binatang agar mereka terlindungi, agar mereka terselamatkan dari dinginnya udara dan panasnya udara pada saat itu. Sehingga mereka pun juga tidak malu. Demikian dengan kehidupan keluarga pada saat ini. Tidak heran begitu banyak kejadian demi kejadian yang menimpa setiap anak-anak Tuhan. Mereka sudah mengalami tekanan demi tekanan. Masalah demi masalah muncul. Terutama di masa-masa pandemik ini, saudara. Berapa banyak keluarga yang menangis karena penderitaan, karena kecemasan, saudara. Berapa banyak wanita-wanita mengalami kepedihan hati karena musibah yang menimpa kehidupan mereka. Sehingga di Jepang, saudara, saya mendapatkan berita ini pada tanggal 18 Februari 2021, di mana di Jepang selama pandemi COVID-19 ini memicu lonjakan yang bunuh diri terjadi di Jepang. Dan bahkan lebih banyak wanitanya. Jumlah kematian di Jepang sejak 11 tahun terakhir itu mengalami peningkatan yang luar biasa. Mengalami kenaikan 15%. Itu khusus wanita yang bunuh diri. Bahkan
selama bulan Oktober 2020 mengalami kenaikan 70%, saudara. Wanita-wanita lajang yang akhirnya membunuh diri mereka, saudara. Satu orang tokoh, Yuko Takeuchi, pada tanggal 27 September 2020, dia ditemukan tewas di rumah dia. Dan pada 10 hari kemudian ditemukan ada 207 orang wanita-wanita yang masih single mengakhiri hidupnya. Sangat tragis kan? Di mana peranan keluarga pada saat itu? Dan bahkan catatan yang saya temukan di Indonesia sendiri pun juga selama masa pandemik 8 bulan setelah pandemik di tahun 2020 ada sekitar 56% wanita-wanita ibu rumah tangga mengalami stres. Dia mengalami kecemasan, sulit untuk tidur serta mudah sekali marah, saudara. Dan belum lagi termasuk pria-pria di dalamnya. Saudara, masa-masa ini adalah masa-masa yang susah, masa-masa yang sulit, saudara. Di manakah peranan keluarga di tengah-tengah masalah yang dihadapi oleh keluarga kita? Keluarga yang seharusnya menjadi taman Eden, taman yang indah, taman yang begitu baik, yang membawa satu sukacita di dalamnya. Tetapi kehadiran keluarga saat ini tidaklah menggambarkan seperti taman Eden yang diciptakan oleh Allah. Bahkan kebanyakan di antara kita, keluarga bukan lagi tempat yang nyaman untuk kita boleh beristirahat di masa-masa pandemik ini. Mengapa, saudara? Karena begitu banyaknya tantangan pergumulan yang dihadapi saat ini. Banyak orang yang mengeluh karena situasi kondisi pandemik pada saat ini. Anak-anak yang sekolah online, mereka pun juga merasa bosan ada di rumah mereka. Yang seharusnya mereka keluar bermain, tetapi akhirnya mereka tidak keluar bermain. Mereka harus terkungkung di rumah dan diperhadapkan dengan komputer di depan mata. Dan akhirnya banyak guru-guru mengeluh, anak-anak tidak fokus pada setiap pelajaran yang diberikan. Kamera boleh terbuka, komputer boleh di depan mata, tapi mereka asik nonton film yang ada di YouTube. Mereka asik main game yang ada di laptop. Belum lagi orang tua yang diperhadapkan mereka harus bekerja mempersiapkan makanan, harus juga bekerja di rumah dan harus mengurus anak yang ada di sekolah. Yang bersekolah di rumah maksud saya. Tekanan stres semakin meningkat. Belum lagi sang bapak, sang suami yang punya tanggung jawab yang besar yang harus menafkahi setiap kehidupan anak-anak mereka. Tetapi karena masa-masa COVID ini, perusahaan-perusahaan tidak bisa tetap eksis. Mereka rugi. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka mem-PHK karyawan mereka. Mereka pulang ke rumah, menemukan begitu suasana rumah yang tidak nyaman, yang tidak kondusif, menghadapi suami istri yang mengurus anak-anak lari ke sana, lari kemari, bermain. Apa saja yang mereka bisa main di dalam, yang membuat kekacauan seperti kekacauan di dalam rumah mereka. Orang tua yang sudah stres berhadapan dengan keluarga yang begitu ribut, yang begitu tidak tenang. Akhirnya muncullah begitu banyak masalah demi masalah di dalam kehidupan rumah tangga. Maka anak-anak single pun juga mengalami tekanan yang luar biasa. Sehingga tidak heran begitu banyak orang-orang yang mengalami penderitaan di masa-masa ini. Saudara, bagaimana seharusnya peranan kita sebagai keluarga yang Tuhan ciptakan, sebagai taman Eden yang harus kita kelola, yang harus kita pelihara. Saudara, mari kita belajar bersama-sama.
yang harus dapat kita lakukan di masa-masa pandemik ini, saudara. Walaupun dunia begitu sangat kacau balau, seperti seolah-olah tidak ada pengharapan lagi. Kapan berakhir masa-masa sukar ini? Kapan berakhir pandemik ini? Supaya saya bisa keluar bekerja dengan lebih baik, anak-anak bisa sekolah. Saya pun juga secara pribadi mendapatkan ketenangan dan tidak mengalami stres. Saudara, datanglah kepada Tuhan. Berikan waktumu yang terbaik bersama dengan Tuhan saat ini. Ketika engkau mengalami tekanan, engkau mengalami penderitaan, engkau mengalami kesusahan, datang kepada Tuhan. Dengan tenang, berdoa di hadapan Tuhan. Kita bisa melihat beberapa tokoh di dalam Alkitab. Ketika mereka menghadapi tantangan pergumulan di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak mengandalkan kekuatan mereka. Kita bisa belajar dari Daniel. Ketika dia diperhadapkan untuk memilih mau menyembah patung atau menyembah Allah yang dia percaya. Kalau dia tidak menyembah patung yang diciptakan oleh raja pada saat itu, dia akan dihukum mati. Tetapi Daniel tetap memilih untuk menyembah Allah yang hidup. Allah yang dipercayai oleh bangsa Israel. Dan keputusan dia ini akhirnya dia masuk di dalam gua singa. Singa yang lapar, yang mau siap menerkam dia pada saat itu. Tapi apa yang dilakukan Daniel? Di tengah-tengah pergumulan dia pada saat itu, dia datang berdoa di hadapan Tuhan. Karena dia percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong dia. Sekalipun singa itu pun mau memakan dia, tapi dia tetap percaya. Hidup dan matinya ada di dalam tangan Tuhan. Dia kalau mati pun dia bersyukur karena dia mati di dalam tangan Tuhan yang hidup. Kalau dia hidup berarti dia bersaksi, akan menjadi kesaksian begitu banyak orang. Dan kita lihat bagaimana Daniel membawa pengaruh yang luar biasa. Tuhan menolong hidup dia. Dan kita melihat bagaimana kisah Esther. Raja Ahasuerus pada saat itu. Bangsa Israel akan dipunahkan. Tetapi Esther tidak takut dan tidak gentar. Dia mengajak seluruh rakyat bangsa Israel pada saat itu untuk doa puasa bersama-sama. Agar bangsa ini bisa terselamatkan. Ada waktu yang Esther gunakan datang di hadapan Tuhan. Berdoa di hadapan Tuhan. Waktu yang khusus yang dia miliki bersama-sama. Dan bagaimana Tuhan Yesus ketika dia harus mengakhiri hidupnya di atas kayu salib. Pada malam itu di Taman Getsemani dia berdoa, berseru kepada Tuhan. Sampai Alkitab mencatat dia mencucurkan darah ketika dia berdoa. Saudaraku yang terkasih, pergumulan yang begitu berat yang dialami oleh Yesus. Dia harus mati di atas kayu salib. Dan dia tahu penderitaan yang dialami ini adalah penderitaan yang bukan seharusnya dia terima. Tapi karena kasihnya kepada kita manusia. Agar kita diselamatkan. Sehingga dia sungguh-sungguh bergumul di hadapan Tuhan. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah kehendakku yang jadi. Melainkan kehendak-Mu yang jadi. Yesus ambil waktu khusus di tengah-tengah pergumulan dia. Dan bagaimana kita bisa lihat seorang tokoh yang bernama Paulus. Dia dipenjarakan, saudara. Dia dicari-cari kesalahan karena dia memberitakan Injil kebenaran itu kepada orang-orang, baik Yahudi maupun non-Yahudi.
Dan banyak orang yang tidak suka kepada dia. Dicari-carikan masalah, dicari-carikan kesalahan Rasul Paulus sehingga Rasul Paulus dipenjarakan. Dan di dalam penjara inilah, di dalam kesepian dialah, dia tidak meratapi penderitaan yang dialami. Dia tidak menyesal, saudara. Dia tidak takut dan tidak gentar walaupun di luar sana banyak orang yang sengaja mau menjatuhkan dia. Tapi dengan hati yang tetap datang mencari waktu bersama dengan Tuhan. Dia berdoa. Dan pada saat dia berdoa itulah kuasa Allah bekerja. Penjara hancur. Dan bahkan pengawal dalam penjara itu pun juga akhirnya menjadi percaya kepada Tuhan. Saudara, ada waktu yang dimana Tuhan izinkan penderitaan itu ada di dalam kehidupan kita. Ada Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan hidup ini. Tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara. Tuhan selalu beserta dengan kita. Hanya satu yang Tuhan minta. Duduk dengan tenang. Datang di hadapan Tuhan. Berdoa, berserah kepada Dia. Dan bukan hanya sekedar kita punya waktu bersama dengan Tuhan. Pada saat-saat ini kita pun juga butuh waktu bersama dengan keluarga. Waktu di mana keluarga itu menjadi salah satu taman yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kelola, untuk kita pelihara. Tapi seringkali dalam keluarga kita, karena begitu banyak yang masalah yang kita hadapi di luar sana. Sehingga ketika kita masuk ke dalam rumah, kita membawa segala masalah itu di dalam keluarga kita. Sehingga ketika kita melihat anak-anak kita yang tidak sekolah, yang hanya sekolah di rumah, yang tidak bisa bermain di luar, bermain di dalam rumah, yang akhirnya membuat rumah itu berantakan. Melihat situasi seperti ini, keluarga bukan lagi menjadi keluarga yang sweet home. Kita emosi, kita marah, kita tidak suka. Belum lagi kita melihat anak kita yang masih single, yang masih lajang itu hanya ongkang-ongkang kaki asik main game online, tidak bekerja. Kita pun akhirnya stres. Ngapain lu begitu? Apa sih lu kerjanya? Kita sudah mulai omelin mereka lagi. Pada sejujurnya mereka pun juga tertekan karena tinggal di rumah terus. Saudara, butuh waktu bersama dengan keluarga. Dan saya menyadari akan hal itu tidak mudah dan tidak gampang. Apalagi kalau kita punya anak lebih dari satu, saudara. Punya karakter, punya kepribadian, punya hal yang berbeda-beda. Di masa-masa ini mereka mudah sekali mengatakan, saya bosan mami di rumah. Apa yang harus saya lakukan lagi mami? Jika seringkali juga ketika saya sudah lelah, terlalu sudah satu hari mempersiapkan segala sesuatunya. Seringkali pun juga ada perasaan emosi yang muncul. Dan tidak jarang saya bisa menegur mereka. Tapi setelah balik itu saya berpikir, saudara, apakah benar sikap saya seperti ini? Sebagai orang tua, saya menempatkan diriku bahwa apa yang mereka lakukan itu juga menandakan bahwa mereka juga manusia yang berdosa. Jika mereka membantah, mereka marah, mereka membuat kesalahan, mereka juga adalah manusia yang berdosa. Saya pun juga adalah manusia yang berdosa. Hanya kasih karunia Tuhanlah yang memberikan kita ekstra kesabaran. Hanya kasih karunia Tuhanlah yang memberikan kita hikmat bijaksana. Anak-anak saya senang makan empek-empek. Senang sekali makan empek-empek. Jadi untuk menghemat saya biasa membuat empek-empek, saudara. Ketika saya sedang buat adonan, datang anak saya yang tengah. Melihat dan mengatakan, mami saya juga mau buat. Saudara, saya yang dikejar waktu, saya bisa mengatakan demikian, teman-teman.
Jangan Mina, nanti mami yang masak, kalau sudah selesai masak, baru mami kasih kamu makan. Lalu saya berpikir kalau dia bantu saya, mana bisa seorang anak kecil yang masih seusia 7 tahun bisa bantu buat saya empe-empe kapal selam. Yang ada adalah berantakan. Dapur tambah berantakan, bajunya berantakan, tangannya berantakan. Kan repot lagi saya. Tapi saya ingat akan kebenaran firman Tuhan. Kebersamaan dengan keluarga itu penting sekali. Didiklah anakmu di dalam takut akan Tuhan. Akhirnya saya mengatakan, iya boleh bantu mami. Dan dia bantu, bukan bantu saudara, dia menciptakan hasil karyanya sendiri. Bukan empe-empe kapal selam yang dia buat, akhirnya empe-empe pizza katanya. Double-double dia buatnya. Dengan demikian saudara, anak saya happy. Dan ketika saya melihat anak saya happy, saya pun juga happy. Walaupun akhirnya saya harus membersihkan yang berantakan. Ya memang sudah berantakan, jadi so what gitu ya. Akhirnya mereka senang, saya pun juga senang. Berapa hari ini saudara di kamar mandi saya menemukan ini. Saudara, saya menemukan ini. Saya bertanya, ini apa? Ini ada air dan botol kecil. Ini corong, saudara. Tapi dalam kamar mandi saya posisinya tidak seperti ini. Posisi dia seperti ini, saudara. Saya berpikir ketika saya duduk di toilet, saya lihat, apa ini ya? Kok airnya dalam botol itu tidak jatuh ya? Selama ini saya selalu menegur anak saya, kalau masuk kamar mandi tolong jangan kasih berantakan. Apalagi itu kesek kaki depan kamar mandi itu selalu basah dan selalu saya ganti. Tapi ketika melihat hasil karya anak saya ini, satu hal yang terpikirkan di dalam hati dan pikiran saya bersyukur bahwa saya punya keluarga, anak yang kreatif, anak yang selalu mengerti orang tua, walaupun seringkali tingkah laku mereka itu menjengkelkan dan membuat saya kesel. Tapi satu sisi, saya melihat bahwa inilah keluarga. Keluarga yang dimana sama-sama saling ada pengertian. Oleh sebab itu saya sekarang belajar untuk mempercayakan kepada anak saya apa yang mereka mau lakukan. Hal yang positif, bukan hal yang negatif. Waktu main gadget pun kami kasih waktu. Karena saat ini kita tidak mungkin melarang anak tidak main gadget. Karena kenapa? Situasi kondisi sudah berubah. Mereka belajar melalui online, butuh HP, butuh kamera. Yang penting adalah di mana kita boleh saling mengingatkan satu dengan yang lain. Peranan suami itu juga penting. Peranan papa terhadap anak-anak itu pun penting sekali. Figur mereka sangat penting. Sehingga kami bisa melihat bahwa ketika kami punya waktu bersekutu bersama dengan keluarga, itu adalah waktu yang terindah. Bersama-sama dengan mereka. Oleh sebab itu saudara, luangkan waktumu bersama dengan keluargamu. Ambil waktu berdoa bersama-sama dengan mereka. Seminggu sekali kah? Membaca renungan bersama-sama melalui family altar. Atau mengajak mereka secara khusus berdoa jika ada hal-hal yang penting. Orang sakit, kesusahan, kita sharingkan kepada mereka. Sehingga mereka pun merasa tenang dan nyaman. Dan setiap kita, anak-anak pemuda, di dalam masa lajanmu pada saat ini, ketika engkau mengalami kesedihan karena situasi kondisi, engkau belum memiliki pasangan. Bahkan di masa-masa COVID ini engkau pun juga akhirnya putus dengan pasanganmu. Engkau sedih, tidak bisa keluar, engkau tidak bisa kemana-mana. Saudara, saya mau katakan, awasilah dirimu, awasilah ajaranmu.
Seperti di dalam Timotius 1 ayat 4, pasal 4 ayat 16 berbunyi demikian. Awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Awasilah dirimu artinya jagalah dirimu dengan baik-baik, bukan dengan engkau mengandalkan dirimu sendiri, tetapi dengan dirimu bersama dengan Tuhan yang akan memampukan engkau. Ada Tuhan yang beserta dengan engkau. Ketika engkau mengalami kesendirian, engkau mengalami kesepian, engkau mengalami pergumulan, datang di hadapan Tuhan. Karena Tuhan satu-satunya jawaban di dalam hidup kamu. Oleh sebab itu saudara, selama kita hidup dalam dunia ini, pergumulan tidak akan pernah berhenti. Masalah tidak akan pernah berhenti. Sakit penyakit tidak akan pernah berhenti. Tantangan akan terus datang menghujat kehidupan kita, menghadang kehidupan kita. Tetapi saudara, walaupun demikian, ingatlah di dalam kebenaran firman Tuhan yang berkata demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Allah memberikan perintah untuk mengelola, memelihara Taman Eden. Allah memberikan perintah kepada saya dan saudara untuk menjaga, memelihara kehidupan keluarga kita. Sehingga tidak ada lagi tangisan-tangisan yang mendukakan hati setiap kita. Bahkan anak-anak yang masih lajang. Datang kepada Tuhan. Bawa, serahkan pergumulanmu di hadapan Tuhan. Karena Dia sanggup menolong. Karena Dia satu-satunya pengharapan di dalam Kristus Yesus. Saudara, mari, apapun yang engkau alami pada saat ini, pergumulan apapun, tangisan seperti apapun yang engkau alami saat ini, datang di hadapan Tuhan. Katakan pergumulanmu. Saya rindu slide doa ini yang berwarna pink. Itu adalah keluarga-keluarga yang sudah berkeluarga, suami istri berdoa, menyerahkan, sebutkan nama istrimu, sebutkan nama suamimu di dalam pokok doa itu. Dan setiap kita yang saat ini masih single, yang masih lajang, berdoa, dia bertulis yellow atau kuning saudara. Minta kepada Tuhan anugerah. Mari saudara, tundukkan kepala kita. Kita berdoa di hadapan Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Lose Akyat akan mengiringi kita dengan satu pujian, bukan dengan kekuatanku. Tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian ini bahwa bukan dengan kekuatan kita, hanya dengan pertolongan Tuhan yang sanggup menolong hidup saya dan saudara. Walaupun pada saat ini di tengah-tengah keluarga kita mengalami kesulitan-kesulitan, banyak pergumulan-pergumulan dalam hidup ini, tapi datanglah di hadapan Tuhan. Tuhan akan menggantikan tangis duka citamu dengan tangisan sukacita.
Karena Dia Allah yang penuh pengharapan, Allah yang mengasihi saya dan saudara. Mari saudara, dengan iman katakan, Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. benar ya Tuhan, bahwa Engkaulah satu-satunya harapan dalam kehidupan kami. Walaupun banyak pergumulan di masa-masa pandemik ini, kami tetap percaya Engkau harapan dalam kehidupan kami. Dan segala perkara dapat kami tanggung di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus anak Allah yang memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan, tolong kami Tuhan. Jangan biarkan kehidupan keluarga kami semakin hari semakin terpuruk. Tetapi melalui firman Tuhan inilah kami sungguh-sungguh disadari bahwa keluarga seharusnya adalah tempat di mana kami boleh menikmati kasih anugerah Allah. Tolong setiap keluarga-keluarga Kristen Tuhan, agar mereka juga boleh menghadapi tantangan ini dengan tidak sendirian. Ada Tuhan yang beserta dengan mereka. Ada keluarga yang mengasihi mereka, yang peduli akan kehidupan mereka. Tuhan, yang mereka yang sakit saat ini terpapar Tuhan. Mereka yang lemah tubuh karena sakit penyakit sehingga mereka tidak berani untuk pergi ke rumah sakit berobat di sana Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Engkau juga kasihani mereka Tuhan. Tolong jamah mereka. Tolong pulihkan hidup mereka Tuhan. Sembuhkan mereka. Mereka yang bergumul dalam usaha pekerjaan mereka pada saat ini. Biarlah keluarga boleh saling menguatkan satu dengan yang lain Tuhan. Bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan mereka, Allah punya rencana yang terbaik. Tuhan, kasihanilah kami Tuhan. Tolonglah kami. Dan bangsa kami Indonesia ini. Mohon kemurahan Allah, ampunilah kami Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang maha kuasa sanggup memulihkan bangsa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, warta dalam minggu ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, bahwa mulai minggu ini tanggal 11 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021, kebaktian umum akan diadakan secara online. Mengingat oleh karena kondisi COVID di Kota Makassar yang semakin meningkat, dan kita pun juga mengikuti apa yang menjadi peraturan dari pemerintah Kota Makassar. Oleh sebab itu selama 2 minggu ini kita akan mengadakan ibadah secara online. Oleh sebab itu saya mengajak untuk setiap jemaat-jemaat untuk dapat mengikuti ibadah secara online pada pukul jam 7.30 dan jam 10 pagi. Saudara, biarlah ini menjadi perhatian kita sehingga kita boleh datang bersama-sama untuk beribadah di rumah kita masing-masing, dan tidak lupa untuk tetap mendoakan Kota Makassar, bangsa Indonesia dan seluruh dunia ini agar kasih karunia Tuhan yang menolong dan menopang kita menghadapi masa-masa COVID-19 ini. Saudara, pada minggu ini kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Guru Injil Jenny Samsi tentang kisah 2 tangisan. Dan saya tetap mengajak jemaat untuk tetap setia mengikuti ibadah secara online untuk minggu depan tanggal 18 Juli 2021. Ibadah akan dilayani oleh Guru Injil Philip Hutapea dengan tema bahasa kasih. Masih seputar bulan keluarga.
Oleh sebab itu saudara, sangat saya rindu sekali ketika kita beribadah, kita boleh beribadah bersama dengan keluarga kita di rumah masing-masing. Saudara, dengan tak henti-hentinya, doa adalah nafas hidup orang-orang percaya. Oleh sebab itu saudara, jangan lupa untuk berdoa dan bersyukur bahwa walaupun dalam masa pandemik sudah 1 tahun lebih ini, gereja kita tetap menyediakan wadah doa malam melalui online. Oleh sebab itu, rekan-rekan yang terkasih, luangkan waktu kita, sisihkan waktu kita, doa bersama dengan jemaat selama 30 menit hanya setiap hari Rabu jam 7:30 malam. Dan secara khusus Rabu ini tanggal 14 Juli, kebenaran firman Tuhan akan dibawakan oleh Guru Injil Lestari dengan tema bagaimanakah kita dapat berbagian dalam karya penebusan Kristus. Saudara, mari hadir dan nikmati persekutuan bersama-sama di dalam doa. Saudara, kita juga bersyukur bahwa gereja GKY Makassar juga boleh sigap dan cepat untuk meresponi, menanggapi masalah yang saat ini sedang dihadapi oleh masyarakat Kota Makassar dan bahkan secara khusus jemaat GKY Makassar. Oleh sebab itu, GKY Makassar menyediakan siaga COVID-19 melalui hotline GKY Makassar. Oleh sebab itu, bagi jemaat-jemaat yang rindu untuk mendapatkan informasi dan tindakan yang perlu dilakukan di masa-masa terinfeksi COVID-19, saudara dapat menghubungi siaga COVID-19 dan akan saudara, ketika saudara menghubungi, saudara akan mendapatkan bimbingan dan diberikan konseling pastoral kepada setiap jemaat-jemaat yang sudah menghubungi. Dan saudara, jika memang sangat diperlukan, saudara akan diberikan bantuan medis yang secukupnya atau kalian perlukan. Oleh sebab itu saudara, mari perhatikan nomor hotline yang bisa saudara hubungi melalui layar berikut ini. Demikian warta pada hari ini. Mari saudara, dengan penuh sukacita kita yang ada di rumah melihat keluarga-keluarga kita, mereka sudah beribadah, berikan senyuman yang terbaik dan katakan, saya mengasihi kalian. Sudah saudara, yang ada di rumah yang beribadah dengan keluarga, katakan kepada keluarga kalian, saya mengasihi kalian. Saya mengasihi papa mama, saya mengasihi anak-anakku, saya mengasihi orang tuaku. Karena bulan ini adalah bulan keluarga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita meresponi pemberitaan firman Tuhan dengan kita memberikan persembahan yang terbaik buat Allah kita. Mari kita memberikan persembahan dengan motivasi yang benar. Bukan supaya kita diberkati, tetapi karena Dia yang lebih dahulu memberkati setiap kita. Mari kita memberikan persembahan dengan penuh sukacita, dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Sama-sama kita mengatakan, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan.
kita sama-sama bangkit berdiri. Mari bertepuk tangan bagi Dia yang sudah bangkit, yang sudah menyelamatkan setiap kita. Dia anak Allah, Yesus namanya. Katakan hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang baik, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, Engkau Allah yang begitu baik dan mengasihi setiap kami. Mengucap syukur buat kesempatan boleh beribadah pada pagi hari ini di hadapan Tuhan, boleh mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu Tuhan boleh semakin mengkalibrasi hidup kami, hati kami, boleh semakin menjadi serupa dengan Engkau. Ya Bapa, saat ini juga kami telah membawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan ini juga sekaligus merupakan simbol kami membawa seluruh hidup kami Tuhan menjadi persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini, biarlah boleh dipakai untuk perluasan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Bapa, sungguh kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Bersama-sama kita ucapkan pujinya Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tritunggal. Allah mulia berkuasa. Saudaraku yang terkasih, tangisan-tangisan duka yang kita alami di masa-masa pandemik ini, bersama dengan Tuhan dan bersama dengan keluarga kita, mari kita melangkah bersama-sama
Percayalah bahwa Tuhan akan menggantikan tangisan duka kita dengan tangisan sukacita yang penuh pengharapan di dalam kasih Kristus Yesus. Oleh sebab itu saudara, terimalah berkat daripada Tuhan kita. Tuhan memberkati kita sekalian dan melindungi kita sekalian. Tuhan menyinari kita sekalian dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita sekalian damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang belum menyelesaikan persembahan, dapat menyelesaikan persembahan melalui layar berikut ini.